Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Simak sampai selesai, biar tidak gagal paham. Sugianto Kusuma, yang lebih dikenal dengan nama Aguan, udah lama jadi sosok yang sangat dominan di dunia bisnis Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal Agung Sedayu Group? Perusahaan properti raksasa yang dia pimpin udah jadi salah satu yang paling berpengaruh di tanah air. Kekuasaannya nggak cuma terbatas di sektor properti, tapi juga menjalar ke berbagai lini bisnis lainnya. Aguan bukan hanya seorang pebisnis, tapi juga simbol kekuatan ekonomi yang hampir nggak terjamah. Tapi, belakangan ini, nama besar Aguan nggak lepas dari sorotan. Dan kali ini bukan karena keberhasilan bisnisnya. Ada kasus yang menghebohkan terkait dengan proyek pagar laut di perairan Tangerang, Banten, yang disinyalir melibatkan praktek pemalsuan dokumen termasuk sertifikat hak guna bangunan, SHGB dan sertifikat hak milik ASHM untuk tanah yang berada di kawasan tersebut. Beredar kabar bahwa Aguan dan Agung Sedayu Group terlibat dalam hal ini, tapi setelah dilakukan penyelidikan oleh Bareskrim Polri, akhirnya polisi mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mengaitkan Aguan dengan kasus tersebut. Bahkan Agung Sedayu Group pun dinyatakan bebas dari keterlibatan. Pernyataan Bareskrim ini tentunya memberi sedikit angin segar bagi Aguan yang sebelumnya sempat terpojokkan. Namun, di sini ada beberapa hal yang patut dipertanyakan. Pertama, kita perlu mengakui bahwa nama besar seperti Aguan memang punya kekuatan yang luar biasa. Seorang konglomerat besar dengan jaringan yang luas tentu lebih dari sekadar pebisnis biasa. Apakah mungkin dalam proses penyelidikan ini ada yang sengaja menutup-nutupi? Bukankah kekuasaan ekonomi yang dimilikinya memungkinkan banyak hal untuk dibungkam? Ini pertanyaan yang sulit dijawab karena meskipun polisi udah memastikan dia nggak terlibat, kita nggak bisa mengabaikan dugaan bahwa ada faktor-faktor lain yang menghalangi proses hukum berjalan lebih transparan. Brigjen Juhandani Raharjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, dalam keterangannya menegaskan bahwa tidak ada saksi yang menyebutkan nama Aguan dalam penyelidikan. Di samping itu, ia juga mengatakan bahwa informasi yang beredar di media sosial tak bisa dijadikan dasar dalam pengungkapan kasus. Tapi, disinilah muncul masalah besar yang sering kali muncul dalam kasus-kasus besar seperti ini. Informasi dari media sosial memang nggak bisa jadi bukti hukum, tapi media sosial sering kali menjadi sumber informasi yang lebih dekat dengan realitas masyarakat. Apa yang muncul di medsos bisa jadi petunjuk yang bisa mengarah pada kebenaran yang lebih dalam. Kalau informasi tersebut ternyata valid, apakah wajar jika langsung dikesampingkan begitu saja? Yang jadi masalah adalah, meski pernyataan dari pihak berwajib bisa jadi membebaskan Aguan secara hukum, tetap saja ada keraguan yang muncul di masyarakat. Selama ini, kita udah terbiasa melihat bagaimana orang-orang besar yang memiliki kekuatan finansial dan jaringan luas seringkali terlindungi dari konsekuensi hukum yang seharusnya mereka hadapi. Para penguasa ekonomi seringkali tampak kebal terhadap hukum, bahkan ketika bukti dan fakta menunjukkan adanya keterlibatan mereka dalam sebuah kasus. Apakah ini hanya kebetulan, atau memang sistem hukum kita nggak seimbang? Seringkali yang jadi korban adalah orang-orang kecil yang nggak punya akses ke pengaruh dan kekuatan untuk melindungi diri mereka. Jadi meskipun Aguan dibebaskan dalam kasus ini karena tidak ada bukti yang cukup, kita harus sadar bahwa hal ini bisa jadi lebih dari sekadar masalah hukum biasa. Ini lebih ke soal bagaimana sebuah sistem hukum bekerja di negara ini. Sistem yang kadang menguntungkan yang besar dan membuat yang kecil semakin terjepit. Nama besar seperti Aguan seakan jadi tameng yang sulit ditembus. Bukannya menuduh tanpa bukti, tapi disinilah kita perlu mengkritisi sejauh mana keadilan benar-benar tegak, atau justru hanya menjadi ilusi yang menutupi kenyataan yang ada. Dalam dunia di mana uang dan kekuasaan begitu mendominasi, kadang kebenaran bisa terpinggirkan, dan yang besar terus berjalan tanpa hambatan. Di balik sorotan utama yang sempat terfokus pada Aguan, ternyata ada tokoh lain yang nggak kalah penting dan justru jadi kunci dalam kasus pagar laut Tangerang ini. Kepala Desa Kohod, Arsin. Setelah penyelidikan Bareskrim, ternyata dialah yang jadi aktor utama dalam drama pemalsuan dokumen yang mengguncang warga sekitar. Arsin diduga membuat dan menandatangani dokumen palsu yang digunakan buat mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak atas tanah di kawasan pagar laut. Ini jelas bukan masalah sepele. Ini adalah tindak pidana pemalsuan dokumen yang berhubungan langsung dengan hak atas tanah, yang tentu saja berdampak besar pada pihak-pihak yang terlibat.
Kalau kita lihat, kasus ini bukan hanya soal pemalsuan dokumen, tapi juga soal penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di tingkat lokal. Sebagai kepala desa, Arsin seharusnya menjadi pengayom masyarakat, seorang pemimpin yang diamanatkan untuk melayani kepentingan rakyat. Tapi kenyataannya, dia justru memakai jabatannya untuk keuntungan pribadi. Ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah moral. Arsin yang seharusnya menjadi teladan bagi warganya malah terjerumus ke dalam dunia yang jauh dari nilai-nilai keadilan yang seharusnya dia jaga. Inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan besar. Kok bisa sih seorang kepala desa yang tugasnya melayani masyarakat terlibat dalam praktik kotor kayak gini? Apakah ini cuma masalah pribadi Arsin? Atau ada sistem yang lebih besar yang memungkinkan hal seperti ini terjadi? Jika Arsin saja bisa melakukan pemalsuan dokumen semudah itu, bisa jadi ada celah besar di sistem pemerintahan yang memfasilitasi hal-hal semacam ini. Pemalsuan dokumen yang melibatkan tanah dan hak atas properti adalah masalah serius yang nggak boleh dianggap enteng, karena menyangkut kepentingan banyak orang, termasuk masyarakat yang terpinggirkan. Tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah kenyataan, bahwa seringkali pejabat lokal seperti Arsin merasa nggak ada yang bisa menghalangi langkah mereka. Mereka merasa aman karena kekuasaan mereka di tingkat desa seakan-akan tak ada yang berani untuk menantang mereka. Padahal, apa yang mereka lakukan bisa merugikan banyak orang, apalagi jika kasus ini menyangkut tanah yang seharusnya diperuntukkan bagi warga desa atau pihak lain yang memiliki hak. Arsin mungkin berpikir dia bisa lolos begitu saja, tapi yang dia lupakan adalah bahwa ada aturan hukum yang harus ditegakkan. Hanya saja, aturan itu seringkali tidak berlaku sama untuk semua orang. Yang lebih ironis adalah kenyataan bahwa yang jadi sorotan utama dalam kasus ini justru hanya orang-orang kecil, seperti Arsin dan anak buahnya, sekretaris desa Kohot, yang ikut terlibat dalam pemalsuan ini. Mereka yang harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka di meja hijau. Sementara itu, pihak-pihak yang lebih besar, yang mungkin punya pengaruh lebih besar dalam proyek ini, malah nggak pernah disebut-sebut. Ini jadi tanda tanya besar. Apakah yang kecil memang selalu jadi tumpang, sementara yang besar terus lolos dari jeratan hukum? Mengapa yang berada di puncak kekuasaan dengan segalanya yang bisa dibeli dan dikendalikan selalu lolos begitu saja? Akan tetapi, kita nggak bisa hanya menyalahkan satu individu atau satu kelompok kecil dalam kasus ini. Arsin memang terlibat langsung dalam pemalsuan dokumen, tapi apakah dia melakukannya sendirian? Dalam banyak kasus semacam ini, seringkali ada lebih banyak orang yang terlibat di belakang layar. Mungkin ada pihak-pihak lain yang lebih berkuasa yang memanfaatkan pejabat lokal seperti Arsin untuk menjalankan rencana mereka. Dalam sistem yang enggak sepenuhnya transparan dan terkadang lemah dalam pengawasan, orang-orang seperti Arsin bisa saja terjebak dalam permainan yang lebih besar, permainan yang jauh dari yang mereka bayangkan. Arsin, meskipun memiliki kekuasaan di tingkat lokal, hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar yang melibatkan pihak-pihak yang lebih kuat. Namun, apakah penyelidikan ini bisa menggali lebih dalam untuk menemukan siapa yang sebenarnya ada di balik layar? Seperti yang sering kita lihat, ketika melibatkan uang dan kekuasaan besar, bisa saja masalah ini hanya akan berhenti pada orang-orang kecil yang terjebak dalam sistem.